Saya bermohon ya, dengan 10 jari saya bermohon kepada bapak-bapak yang bertugas di BPN itu, beringat keterangan yang benar. Jangan biarkan masyarakat ini bunuh-bunuhan, jangan biarkan masyarakat ini berperkara ke pengadilan bertahun-tahun. Anda yang punya data, Anda yang tahu, tolong ya. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Kali ini saya ingin membahas tentang pertanahan. Banyak sekali permasalahan yang terjadi di sekitar kita, di seluruh Indonesia nih, tentang masalah tanah. Mulai dari perseteruan antar tetangga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba teman-teman. Ada orang rebutan tanah sampai bunuh-bunuhan. Ada orang rebutan tanah sampai ke pengadilan bertahun-tahun. Lama, biayanya besar. Sampai ada orang jual tanah untuk ngurus tanah. Ya. Jual tanah dia untuk bisa mengurus tanahnya itu. Lalu ada orang yang tanahnya disertifikatkan orang lagi, ya kan? Dia sudah punya sertifikat ini. Tiba-tiba muncul lagi sertifikat baru. Orang sudah punya tanah puluhan tahun, bahkan mungkin 40-50 tahun menguasai tanah. Tahu-tahu ada orang yang mengaku memiliki. Karena dia tidak punya kemampuan hukum, tidak mampu membayar pengacara, akhirnya hilanglah tanahnya. Ini udah terjadi sejak zaman Belanda, ya, masalah tanah ini. Sampai sekarang tetap saja orang ribut masalah tanah. Dia yang punya tanah tapi orang yang menguasai. Belum lagi tanah ini bekas nenek moyang dia yang dia kurang paham, diambil orang, ya. Atau kita sebut mafia tanah, ya kan. Pertanyaan saya ini, mafia tanah ini sebenarnya siapa sih? Ya kan? Apakah masyarakat atau ada oknum-oknum atau lembaga, ya kan gitu. Banyak sekali teman-teman pertanyaan ke saya tentang tanah ini. Sampai nangis-nangis dia. Tanahnya nggak bisa dikuasainya. Menggugat ke pengadilan negeri. Bertahun-tahun. Ya kan? Sampai harta habis. Dan ternyata akhirnya menang di pengadilan tertinggi Mahkamah Agung, sampai PK menang dia. Tapi dia tetap tidak bisa menguasai tanahnya. Jadi sudah perjuangannya bertahun-tahun, saya ulangi ya. Dan ternyata dia dimenangkan oleh pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Tapi tetap saja tidak bisa menguasai tanahnya. Tetap saja dia gigit jari. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya yang sudah biasa berperkara tanah, ya kan. Katanya begini, teman-teman. Siapa yang menguasai tanah, udah 80% dia akan menang, katanya. Saya pun bingung. Jadi kalau kita menguasai tanah itu sudah pasti harus akan kita miliki. Ya kan? Katanya begitu, kalau kita punya tanah, kalau orang lain yang menguasai, menempati, susah kita menang di pengadilan, katanya dia. Coba. Bingung kan kita, ya. Jadi sebenarnya di mana masalahnya? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Saya pun gregetan saya itu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau menurut saya, teman-teman, semua ini yang bisa
menyelesaikannya cuma BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ya. Sederhananya begini, Badan Pertanahan Nasional itu tugasnya itu mendata, ya, baik data fisik maupun data yuridis seluruh tanah yang ada di Indonesia ini. Tidak ada tanah yang tidak terdata di BPN, ya kan? Mana tanah negara, mana tanah hutan lindung, mana tanah masyarakat, mana tanah ulayat, mana tanah pribadi-pribadi, semua terdata di BPN itu. Itulah tugasnya. Dan selalu diupdate. Tugas mereka begitu, diupdate. Ketika ada pelepasan hak, diupdate. Ketika ada tanganan hak, diupdate semua. Jadi semua terdata di BPN, ya teman-teman. Saya ulangi, semua terdata di BPN. Mulai dari BPN tingkat kota madya atau provinsi atau sampai ke atas ke pusat. Datanya jelas. Ya. Tapi kenapa bisa orang sampai ke pengadilan? Kenapa bisa orang sampai bunuh-bunuhan rebutan tanah? Kalau memang datanya ada di BPN. Ya. Dan ada di BPN datanya itu. Ya kan? Coba Anda cek, pasti ada semua datanya. Dan diupdate, saya bilang ya, diupdate. Jadi, teman-teman, kalau bapak-bapak kita yang bertugas di BPN itu melaksanakan tugasnya dengan benar dan dengan hati, ya, dengan tulus, tidak akan ada orang bunuh-bunuhan, rebutan tanah. Tidak ada orang akan sampai ke pengadilan bertahun-tahun berperkara tanah. Kenapa begitu, Bang? Sederhana, ya kan? Saya merasa punya tanah. Anda merasa memiliki juga. Ya kan? Kita pergi ke BPN lah berdua. Kita cek di BPN. Siapa yang punya tanah itu? Saya atau Anda? Iya kan? Di BPN jelas. Oh, ini punya si Anu. Ini suratnya, nomornya ini surat ukurnya. Nah, surat Anda mana? Oh, no, ada surat Anda di sini. Terbuka gitu loh. Kedua belah pihak yang berperkara itu oleh BPN dijelaskan gitu. Dijelaskan terbuka. Tunjukkan bukti-bukti yuridisnya. Tunjukkan data-data fisiknya. Surat ukurnya. Kan jelas. Ya. Tapi kalau BPN tertutup, dibiarkannya orang sampai ke pengadilan, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Bagaimana kalau begitu? Ya, nggak susah teman-teman. Kalau BPN itu terbuka dia, ya kan, dengan hati tulus tidak berpihak kepada orang, nggak perlu kita ke pengadilan sampai habis-habisin duit bertahun-tahun. Ya. Tidak perlu sesama saudara bunuh-bunuhan mengklaim haknya. Ini tanah bapak saya katanya. Ini tanah bapak saya kata si Anu. Tinggal pergi ke BPN aja. Tanah siapa sebenarnya itu? Kan ada datanya. Toh nanti kalau ke pengadilan pun itu juga yang dibuat datanya. BPN juga yang dipanggil. Coba. Kalau Anda berperkara ke pengadilan, teman-teman, yang dipanggil nanti oleh penyidik itu kalau dia pidana, BPN juga. Yang dipanggil jadikan saksi oleh hakim, BPN juga. Lalu kalau BPN yang mengetahui semua data fisik dan data yuridis, ngapain kita ke pengadilan? Ngapain kita berdebat? Kita pergi ke BPN. BPN lah menjelaskan. Oh ini Pak, surat ini begini Pak. Oh surat ini begini. Ini punya Bapak ini datanya begini. Tunjukkan ke kedua belah pihak gitu. Selesai kan? Masa saya mau memaksakan kalau bukan punya saya? Kalau BPN sudah menunjukkan ini Pak suratnya, ini bukunya ini surat ukurnya. Semua jelas. Lawan saya juga melihat sama-sama. Terus saya mau bertahan terus kalau memang bukan punya saya? Kan nggak mungkin. Tapi kalau BPN tidak mau menyelesaikannya, dibiarkannya orang berperkara sampai ke pengadilan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun,
Terus apa kerjanya BPN itu? Mendata katanya. Tapi kalau datanya disembunyikan, menurut saya tidak ada alasan BPN menyembunyikan data fisik, data yuridis itu. Kalau ada orang merasa memiliki, gampang kan, tinggal tunjukkan. Bukan Pak, bukan punya Anda. Ini punya si Anu, ini suratnya, ini surat ukurnya, ini petanya. Selesai kan? Masa orang mau ngotot? Ini kan enggak. Kita datang ke BPN nanya-nanya, enggak mau dia ngasih tahu. Tertutup. Rahasialah ini itu. Akhirnya terpaksalah kita ke pengadilan nuntut. Udah biaya besar, lama lagi persidangannya bertahun-tahun. Sudah menang pula kita, nggak bisa juga kita kuasai. Anda tega, saya ulangi lagi nih. Tegakah Anda melihat orang berperkara di pengadilan sampai biaya besar? Bahkan ada sampai bunuh-bunuhan. Hanya memperebutkan tanah. Sementara datanya ada di Anda. Anda tahu siapa pemilik tanah itu. Yang tahu pemilik tanah itu adalah BPN. Kalau BPN mau menjelaskan, ini punya kamu, ini punya kamu, ini bukti yuridisnya, ini surat ukurnya, ini petanya, siapa mau protes? Toh nanti yang di pengadilan pun dasarnya itu juga oleh hakim. Ngapain kita ke pengadilan kalau cukup di BPN? Ketika saya ditanya orang tentang tanah, ya kan, otak saya itu langsung ke BPN aja. Coba kalau BPN ini menjelaskan dengan benar, ya, tidak ditutup-tutupi, gitu. Pasti nggak akan ribut. Jelas kan? Ini malah bisa timbul lagi sertifikat di atas sertifikat. Coba, sama-sama lambang Garuda lagi. Saya punya sertifikat, sana juga ada sertifikat. Yang mengeluarkannya sama. Gila kan itu namanya kan. Gunakan hati. Kalau kita menjadi problem solving, pemecah masalah di tengah-tengah masyarakat, gunakan hati. Jangan karena uang hati kita hilang. Kasihan. Barusan sekali ada yang bertanya lagi. Sampai dia bacok-bacokan. Anaknya sama keponakannya bacok-bacokan gara-gara rebutan tanah. Yang satu katanya tanah bapaknya, yang satu katanya tanah bapaknya lagi. Padahal di BPN ada datanya. Tinggal dijelaskan aja kan. Ini bukan punya bapakmu, ini punya bapak ini buktinya, selesai. Ini dibiarin saja sampai orang muda, aduh, mati kita. Kelurahan pun begitu. Desa, berikanlah keterangan yang benar kepada masyarakat yang menyatakan, yang menanyakan tanahnya. Kecamatan pun begitu, ya kan? Itu jelas teman-teman. Terdata semua. Kalau tidak terdata berarti salah BPN. Memang tugasnya harus mendata. Kalau dia tidak mendata berarti kesalahan di BPN. Tapi saya percaya mereka mendata itu semua. Secara fisik, Rudi. Bahkan tanah dari zaman Belanda pun ada datanya sama mereka. Kenapa bisa kita ribut? Kita tinggal pergi ke BPN kan. Pak, saya merasa ini tanah saya. Ini surat saya Pak. Oh yang sana juga begitu. Iya Pak ini. Coba Pak sebenarnya ini tanah siapa? Tanah saya apa tanah Bapak ini? Coba tunjukkan Pak. Jelas kan? Tapi kalau kita ke sana rahasia katanya. Akhirnya ke pengadilan lah kita. Ujung-ujung pengadilan minta juga keterangan dari BPN kan. Lucunya ada juga BPN ini, pegawai BPN nggak mau hadir. Coba. Dipanggil penyidik, dipanggil jaksa, dipanggil hakim untuk memberikan keterangan nggak hadir. Terus siapa mau menerangkan kalau bapak-bapak ini nggak hadir? Saya pun bingung jadinya menjawab kawan-kawan kita ini. Sedih saya mendengar mereka itu. Saya bermohon ya, dengan 10 jari saya bermohon kepada bapak-bapak yang bertugas di BPN itu. Beringat keterangan yang benar. Jangan biarkan masyarakat ini bunuh-bunuhan. Jangan biarkan masyarakat ini berperkara ke pengadilan bertahun-tahun. Anda yang punya data, Anda yang tahu, tolong ya.
Karena masalah tanah ini tidak hanya hukum positif yang berlaku, termasuk hukum Allah dan hukum alam. Ya. Semoga ini didengar oleh bapak-bapak BPN. Saya bermohon, berikan keterangan yang benar, supaya orang tidak perlu sampai ke pengadilan berperkara. Terima kasih.